Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan difusi heterogen dengan reaksi kimia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Filial Ahliana Rahmaniyah, dan rekan-rekan saya ada Tutik Febrianti, Diana Fitriati, dan Siti Aisyah. Next. Selanjutnya, ini ada beberapa definisi dan keterangan mengenai difusi heterogen dengan reaksi kimia, yaitu yang pertama, fasanya beda dengan reaktan yang terabsorpsi ke permukaan katalis, dan absorpsi menyebabkan ikatan kimia reaktan lemah dan terputus sehingga membentuk produk. Next. Ini ada gambar 18.3. Pada gambar terjadi reaksi 2A yang menjadi B. Reaksi ini merupakan dimerisasi katalisis padat dari CH, yaitu metana. Pada katalis tersebut dikelilingi film gas stagnan yang ditunjukkan pada garis putus-putus, Z sama dengan 0. Zat A harus berdifusi untuk mencapai permukaan katalis seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.3 1B. Pada permukaan katalis dapat diasumsikan bahwa reaksi 2A menjadi B terjadi secara instan. Dan itu produk B kemudian berdifusi kembali melalui film gas ke aliran turbin utama yang terdiri dari A dan B. Laju lokal konversi dari A ke B dapat diketahui, yaitu ketika ketebalan lapisan film gas efektif dan aliran utama konsentrasi dari aliran XA0 dan XB0 diketahui. Next. Kita dapat mengasumsikan film gas adalah isotermal, yaitu suhunya konstan. Meskipun banyak terjadi reaksi katalitik, panas yang dihasilkan oleh reaksi tersebut tidak dapat diabaikan. Jadi kita dapat asumsikan bahwa itu adalah konstan. Untuk situasi yang digambarkan pada gambar 18.3 1B, ada 1 mol B yang bergerak ke arah berlawanan dari Z, karena arah panahnya berlawanan. Untuk setiap 2 mol A yang bergerak ke arahnya sama dengan arah Z. Next. Kemudian ada stoikiometri reaksi proses katalitik seperti berikut. Produk min reaktan sama dengan 0. Maka kita dapat mendapatkan nilai flux B terhadap film gas stagnan Z, yaitu NBZ sama dengan min setengah NAZ. Next. Jika nilai Z-nya berubah dengan nilai berapapun itu, nilai NAZ tetap dapat dicari menggunakan perhitungan seperti berikut. Hubungan ini dapat disubstitusi dari persamaan yang ada di atas dengan persamaan yang ada di slide sebelumnya, sehingga didapat nilai NAZ yang baru. Next. Karena spesies A di atas lempengan gas itu stagnan, AZ itu sangat tipis, jadi nilai diferensial NAZ terhadap Z sama dengan 0. Dengan keseimbangan massa pada spesies di atas lempengan tipis gas stagnan dengan ketebalan AZ di film gas. Persamaan ini sama halnya dengan persamaan yang sebelumnya, yaitu mengarah pada persamaan dNAZ per dZ sama dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sehingga mendapatkan rumus keseimbangan massa pada spesies A di atas lempengan tipis gas stagnan dengan ketebalan AZ di film gas, yaitu sebagai berikut. Nah, dengan mencari nilai AZ ini akan didapatkan persamaan seperti berikut.
dengan cara mengkonstankan konsentrasi DAB turunan. Selanjutnya, dengan integrasi 2 kali akan memberikan hasil min 2 ln 1 dikurangi setengah fraksi A sama dengan C1Z ditambah C2 sama dengan min 2 ln K1Z dikurangi 2 ln K2. Untuk mempermudah menemukan nilai konstanta integrasi K menggunakan kondisi batas, yakni batas 1 pada Z sama dengan 0, fraksi A sama dengan fraksi A0, batas 2 pada Z delta fraksi A sama dengan 0. Didapatkan persamaan sebagai berikut. Sehingga menghasilkan persamaan flux moral. Nilai NAZ juga dapat diartikan sebagai laju reaksi lokal persatuan luas permukaan katalis. Untuk mencari nilai AZ tersebut dapat digabungkan dengan informasi tentang reaktor katalitik untuk mendapatkan laju konversi keseluruhan di seluruh reaktor itu dengan rumus di atas, seperti yakni NAZ sama dengan 2C DAB per delta ln 1 per 1 min setengah fraksi A0. Bagaimana jika tidak terjadi secara instan? Ketika reaksi 2A menjadi B, tidak terjadi secara instan pada permukaan katalitik. Pada Z sama dengan delta, sebaliknya, asumsikan bahwa laju hilangnya A pada katalis dengan permukaan yang dilapisi sebanding dengan konsentrasi A dalam cairan di antarmuka, sehingga dapat mendapatkan nilai rumus NAZ sama dengan K1 turunan kedua CA sama dengan K1 turunan C fraksi A. Nilai K turunan 2 adalah konstanta laju untuk reaksi permukaan orde pertama semu. Nah, selanjutnya yaitu pada boundary condition yang 2, yaitu pada saat Z sama dengan delta, sehingga fraksi A-nya itu sama dengan NAZ per K1 turunan kedua C, berbeda dengan boundary condition pada saat di slide sebelumnya, yaitu ketika Z-nya itu sama dengan delta, XA-nya itu kan sama dengan 0, tetapi jika keadaannya tidak instan, yaitu menggunakan boundary condition seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu menghasilkan persamaan sebagai berikut. 1 min setengah fraksi A sama dengan 1 min setengah NAZ per K1 turunan kedua C dengan pangkat Z per delta dikali 1 min setengah fraksi A0 pangkat 1 min Z per delta. Nah, itu persamaannya bisa digunakan ketika reaksi 2A menjadi B tidak secara instan. Nah, next akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu persamaan flux molar dengan mengevaluasi nilai dXA per dZ dengan pada kondisi Z sama dengan 0, dengan mensubstitusikan persamaan, maka akan didapatkan persamaan di bawah ini. Nah, ini adalah persamaan transidental untuk NAZ-nya sebagai
fungsi dari XA0, K1 turunan kedua, CDAB, dan delta. Bila K1 turunan keduanya itu besar, maka logaritma dari ini 1 min setengah NAZ per K1 turunan kedua C itu dapat diperluas dengan deret Taylor, dan semua sukunya itu diabaikan kecuali suku yang pertama. Nah, sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. Perhatikan kelompok tak dimensi D, AB per K1 turunan kedua Do. Menjelaskan efek kinetika reaksi permukaan pada seluruh proses reaksi difusi. Kebalikan dari grup ini dikenal dengan bilangan Damkoller kedua, DA turunan kedua, K1 turunan kedua, Do per DA terbukti akan didapatkan hasil dari persamaan NAZ sama dengan 2C DAB per Do ln 1 per 1 min setengah XA0, di mana limit DA turunan kedua tak hingga. Kemudian didapatkan persamaan seperti persamaan NAZ seperti ini. Jadi 2CDAB per Do dibagi 1 ditambah DA per K1 turunan kedua Do ln 1 per 1 min setengah XA0. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami, baik dalam kata maupun penyampaian. Note dari kami, terus belajar, karena tidak ada rumus kita memiliki banyak ilmu. Karena pada dasarnya ilmu itu selalu kita butuhkan sebanyak apapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.